Imam Bastomi. Imam Bastomi, apakah sudah ada di ruangan Zoom dan mendengar saya? Halo, Kak. Apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar. Baik, terima kasih. Panitia share screen, silahkan menyiapkan share screen-nya. Saya juga memperingatkan kepada teman-teman untuk tidak melakukan share screen ya, karena presentasi karyanya share screen akan dilakukan oleh panitia. Baik, Imam Bastoni sudah siap? Waktu kamu 10 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih atas waktunya. Yang saya hormati kepada para panitia dan juga dewan juri dan juga teman-teman semua peserta yang berbahagia. Saya akan mempresentasikan hasil karya tulis saya yang berjudul Kue Kipo sebagai jajanan tradisional khas Purwokerto, Yogyakarta. Ini adalah karya tulis berdasarkan penelitian saya pada tahun kemarin menggunakan menggunakan teknik pengumpulan datanya menggunakan wawancara dan juga studi pustaka. Bisa next. Next. Nah, jadi Indonesia kan terkenal akan kaya budayanya ya. Budayanya itu terletak pada beragam hal, termasuk pada makanan tradisional. Nah, di Jogja sendiri pun juga sebagai kota budaya memiliki beberapa makanan tradisional yang unik dan menarik. Mungkin yang paling terkenal ada seperti gudeg, bakpia, yangko, dan lain sebagainya. Nah, yang akan jadi topik saya pada kali ini itu adalah kue gitu. Halo Kak, saya di next slide. Nah, ini contohnya seperti ini kue kipo, bentuknya kecil. Kue kipo ini dahulu sempat diremehkan ya oleh masyarakat, tapi pada faktanya ini sudah sejak zaman dahulu dan juga menjadi makanan sebagai makanan untuk para tamu di keraton Yogyakarta seperti itu. Bisa di next slide-nya. Nah, kue kipo ini berasal dari kota Gede. Kota Gede sendiri pun Jogja merupakan tempat yang menjadi saksi mata akan kebesaran kerajaan Mataram pada zaman dahulu. Nah, di sini Kota Gede ini merupakan awal atau adanya munculnya kue kipo ini ada dari Kota Gede. Makanya ini makanan khas yang ada di Kota Gede. Bisa next. Secara asal-usul pembuat kue kipo yang pertama ini sebenarnya masih belum diketahui ya. Yang jelas itu berasal dari masyarakat yang berusaha untuk meneruskan atau ininya menjaga agar makanan tersebut tidak punah, karena makanan ini memang dahulu hampir punah. Dan lalu Mbah Mangun Ironi sebagai yang memiliki perhatian khusus terhadap makanan kipo ini yang akhirnya melestarikan eksistensinya. Lalu Ibu Pajem Cito Soeharjo dan Istri Rahayu ini adalah keturunannya. Kue kipo sendiri mulai kenal masyarakat secara luas itu pada zamannya Ibu Pajem Cito ini. Karena dulu pernah ikut sertakan dalam pameran dan lomba. Pada zamannya Bu Istri Rahayu ini dulu juga sudah diadakan berbagai pelatihan untuk masyarakat sekitar agar bisa membuat kue kipo, tapi pada faktanya masyarakat merasa kesusahan dan kesulitan dalam proses pembuatannya. Jadi alhasil sampai sekarang ini pun produsen kue kipo sangat sedikit, terbilang hanya sekitar 3 saja yang membuat kue kipo ini. Next. Nah, kalau kue kipo ini memiliki filosofi yang menarik. Secara penamaan ini berasal dari bahasa Jawa ya, itu kipo, iki opo. Jadi ada sebuah interaksi tanya jawab antara penjual dan pembeli makanan tersebut. Jadi dulu nggak ada namanya, terus ada orang yang tanya iki opo dalam bahasa Jawa seperti itu. Lalu jawab iki po. Akhirnya penamaan kue kipo itu diberi nama kipo gitu. Berawal dari interaksi antara penjual dan pembeli. Kue kipo ini bentuknya pun juga pipih kecil, itu dengan tujuan agar orang yang memakannya itu bisa menikmati satu persatu dan juga bisa menghargai proses pembuatannya yang terbilang cukup lama. Dan warna hijau pada kue kipo ini menandakan bahwa kue ini tidak menggunakan bahan pengawet, murni menggunakan bahan-bahan yang
tanpa pengawet itu. Next. Nah, komposisi kue tipe ini ada 4, yaitu pertama beras ketan, yang kedua kelapa, yang ketiga gula merah, dan yang keempat pandan atau daun biji sebagai pewarna makanan alami. Nah, 1 kilogram tepung beras ketan ini bisa menghasilkan 75 sampai 80 bungkus. Nah, setiap bungkusnya itu biasanya ada 4 sampai 5 buah. Untuk pembuatannya sendiri kurang lebih memakan waktu 2,5 jam. Karena tanpa bahan pengawet atau kimia, akhirnya kue tipe ini hanya tantangan kue tipe ini semakin maraknya era globalisasi dan perkembangan teknologi, maka banyak sekali dominasi makanan asing yang menjarah atau akhirnya membuat makanan tradisional itu pamornya turun. Dan juga semakin maraknya makanan cepat saji, makanan tradisional lainnya pun menjadi semakin tersisihkan karena adanya dominasi makanan asing dan makanan cepat saji. Namun bisa di next. Nah, kue tipe juga mempunyai peluang, meskipun di era yang seperti sekarang ini, kue tipe tetap memiliki peluang. Yang pertama itu agar bisa menjaga promosi online dengan mungkin di sosial media atau mungkin dijual di e-commerce seperti itu. Dan yang terakhir itu membuka toko cabangnya di wilayah lain. Jadi tidak hanya di kota gede, mungkin bisa membuka cabangnya di katakanlah di Sleman atau di Bantul, atau mungkin nanti bisa keluar kota seperti itu. Sekian dari presentasi dari saya. Baik, terima kasih kepada Imam atas presentasi yang telah disampaikan. Pada para juri, silakan berikan pertanyaannya. Oke, makasih Mas Imam sudah memaparkan ya. Ini ada satu pertanyaan, bagaimana kreativitas dari waktu ke waktu untuk kuliner yang Anda paparkan tadi, kue tipe ya, itu kreativitas dari waktu ke waktu. Itu, silakan. Kalau dari kreativitas, memang kalau yang varian rasa tadi masih saran saya Pak ya. Kalau untuk rasa masih sama seperti dahulu. Jadi kalau yang kreativitasnya itu dari packagingnya mulai berkembang. Dulu hanya pakai kayak plastik sama dikasih plastik, sekarang mulai ada kayak kertasnya, pembungkus kertasnya seperti itu. Jadi variasinya sekarang seperti itu di packagingnya, pengemasan. Oke, ya. Satu lagi untuk si pembuatnya itu menggunakan momentum nggak? Misalkan momentum liburan atau momentum rapat atau momentum Idul Fitri kayak gitu. Setaumu? Berdasarkan hasil wawancara itu enggak sih Pak. Tapi mereka juga menerima pesanan kalau ada kayak acara hajatan atau apa, mereka juga menerima pesanan. Oke, ya, makasih. Ya, selanjutnya monggo juri. Saya lanjutkan ya. Terima kasih Mas untuk presentasinya dan lebih untuk makalahnya. Makalahnya kelihatan 2 tahun mengerjakannya dalam waktu yang lama gitu ya. Artinya komprehensif. Nah, pertanyaan saya, kalau kamu sudah menyampaikan asal usulnya, tadi juga menyampaikan kurang lebih artinya dan makna filosofis dalam umum ya. Nah, kamu bisa mengkaitkan nggak bagaimana cara mensosialisasikan kue itu untuk berbagai kepentingan dengan makna filosofis yang dikandungnya? Bagaimana itu bisa dilakukan dalam hal apa kue itu bisa digunakan sehubungan dengan makna filosofisnya? Kalau menurut saya itu Pak, mungkin bisa kue tipe ini bisa digunakan dalam kegiatan-kegiatan kebudayaan untuk memperkenalkan budaya daerah setempat. Mungkin kue tipe ini kan secara makna filosofis kan menggunakan logat filosofi bahasa Jawa ya. Ini mungkin bisa disosialisasikan di kegiatan-kegiatan budayaan yang ada di Jogja. Mungkin pada taraf awalnya seperti itu. Mungkin lebih dieksplorasi lagi makna filosofisnya, apakah ada yang bisa kamu temukan? Mohon maaf Pak, kurang jelas. Makna filosofis atau istilah tadi filosofis ya, dari kue itu apa? Apakah kamu menemukan hal itu?
Kalau berdasarkan hasil wawancara cuman itu sih Pak, dari penamaan nama sama bentuknya bentuknya itu saja. Oke, Dari hasil wawancara saya seperti itu. oke, ya. Kayaknya bukannya. Terima kasih. Kepada juri selanjutnya. Oke, terima kasih Mas Imam, Mas Tommy ya. Menarik sih, kue. Saya paling suka kue. Nah, bicara kue kipo, pengaruh sosial apa sih? Bisa terdengar suara saya ya? Ya Pak, bisa. Oke, pengaruh sosial apa atau pengaruh sosial yang bagaimana yang terdapat di masyarakat dari eksistensi atau keberadaan kue kipo tersebut? Khususnya ya masyarakat zaman modern sekarang. Kamu bisa terangkan yang zaman dulu, dan kemudian kamu juga bisa terangkan yang zaman now. Pengaruhnya kue kipo gitu Pak. Betul. Pengaruh sosialnya, bagaimana pengaruh sosialnya ini? Karena kan makanan itu kan memiliki pengaruh sosial yang sangat besar dari sisi sosiologis kan begitu. Jadi diplomasi makanan itu sangat berpengaruh sekali gitu loh. Dan dimanapun lah kue kipo ini gimana sih pengaruhnya? Kalau menurut saya pengaruhnya sebenarnya bisa menjadi sebuah simbolik atau ciri khas sebagai dari kota gede itu sendiri. Entah itu dari zaman dulu maupun sekarang sebenarnya bisa menjadi ciri khas, tapi namun karena masih banyaknya masyarakat yang belum tahu dan juga minimnya jumlah produksi atau produsen yang bisa membuatnya, akhirnya menjadi masyarakat masih belum bisa mengetahui. Bahkan mungkin orang-orang Jogja sendiri pun juga banyak yang belum mengetahui. Oke, terima kasih Mas Imam. Dan kue kipo itu sampai sekarang masih eksis ya? Masih Di Pak. era modern ini gitu ya. Dan itu diperjualbelikan bukan saat momen-momen tertentu seperti kalau itu ngabuburit begitu, atau mungkin kala lebaran tok begitu, enggak ya? Enggak. Enggak ya. Oke. Terima kasih Mas Imam. Terima kasih Fona. Ya, baik. Terima kasih kepada para juri atas pertanyaan yang telah diberikan. Terima kasih kepada Imam atas presentasi karya beserta jawaban dari pertanyaan yang telah disampaikan. Boleh untuk tetap di grup atau boleh leave dari grup ini. Tapi saya sarankan untuk stay saja biar bisa menonton teman-teman yang lain ya. Oke, untuk selanjutnya presentasi yang kedua akan disampaikan oleh Krisna Surya Pratama. Krisna, apakah sudah ada di Zoom? Maaf sebelumnya nggak bisa on cam soalnya kameranya ini tidak mendukung. Baik, gimana dari CEO host, apakah mengizinkan? Ya, diizinkan. Oke, baik. Krisna Surya, waktu kamu seperti teman-teman yang lain, 10 menit untuk presentasi dan 5 menit untuk sesi tanya-jawab. Presentasi akan di-share screen, akan disampaikan oleh panitia, apakah sudah siap? Baik. Waktu kamu 10 menit mulai dari sekarang. Oke, terima kasih. Selamat siang Bapak Juri dan rekan-rekan peserta yang lain. Pada siang hari ini saya akan mempresentasikan karya esai saya yang berjudul Nasi Berkat Daun Jati, Buah Tangan Khas Wonogiri. Next slide. Nasi berat ini pada perkembangan zaman ini telah menghasilkan dan memudahkan manusia untuk melakukan berbagai segi kehidupan secara mudah. Dalam hal kuliner, nasi berkat juga mengalami kemajuan seiring dengan perkembangannya zaman. Makanan tradisional memiliki nilai filosofi, budaya, dan sejarah tersendiri untuk dikaji. Hal ini tentunya berbeda dengan makanan yang ada zaman sekarang. Keberadaan makanan tradisional suatu daerah dipengaruhi juga oleh letak geografisnya. Seperti misalnya orang yang tinggal di daerah pegunungan, mereka lebih banyak memakan atau menghasilkan olahan yang berasal dari sayuran atau hasil perkebunan. Sedangkan untuk masyarakat di pesisir pantai, mereka cenderung menghasilkan olahan makanan yang berasal dari ikan, seafood, atau hasil laut lainnya.
Begitu juga dengan masyarakat Wonogiri yang daerahnya cenderung terletak di daerah pegunungan. Meskipun ada juga beberapa yang ada di wilayah perkotaan dan juga lembah. Kondisi alam di Wonogiri sendiri juga rata-rata banyak ditumbuhi oleh pohon jati. Sehingga dalam nasi berkat ini, yang kita kenal sebagai makanan yang dibungkus dengan daun jati itu menjadi ciri khas yang banyak diminati oleh masyarakat Wonogiri. Karena bungkusnya yang unik, yaitu bungkusnya daun itu menyesuaikan dengan kondisi alam yang ada di wilayah Wonogiri. Next slide. Slide selanjutnya. Halo. Nah, nasi berkat. Nasi berkat merupakan makanan berasal dari daerah Wonogiri yang bisa didapatkan atau dijumpai hanya ketika menghadiri suatu hajatan atau acara kenduri atau pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat tersebut. Nasi berkat ini di Wonogiri biasa dikenal sebagai sego berkat atau sego besek. Sego besek itu diambil dari tempat yang digunakan untuk wadah itu. Istilah nasi sendiri merujuk pada makanan pokok masyarakat Wonogiri. Berasal dari bahasa Arab, yaitu barokah, yang berarti bermanfaat atau nikmat dari sesuatu yang kecil. Nikmat dari sesuatu yang kecil ini dimaksudkan yaitu bungkusan dari nasi berkat yang umumnya tidak terlalu besar. Nasi berkat merupakan salah satu makanan khas tradisional Wonogiri. Meski demikian, ada beberapa daerah yang juga memiliki tradisi serupa. Hal ini terjadi akibat adanya akulturasi dengan budaya lain, sehingga tidak jarang kita menemukan penjual nasi berkat atau wilayah lain yang ketika mengadakan hajatan atau kenduri atau pernikahan, pasti ada orang yang memberikan bingkisan berupa nasi untuk dibawa pulang oleh tamu undangan. Lalu jika dilihat dari sumber sejarahnya, nasi berkat ini tertulis dalam Serat Sentini tahun 1814. Surat Sentini pada tahun 1912 hingga 1915, jilid 1 dan 2. Tepatnya pada pupuh 43 bait yang 123. Lanjut. Lanjut slide. Halo. Dalam nasi berkat, isi dari nasi berkat itu terdiri dari berbagai lauk dan pauk. Yang tadi. Isi dari nasi berkat. Slide sebelumnya. Nah, isi dari nasi berkat terdiri dari berbagai lauk dan pauk. Yang pertama yaitu nasi. Nasi yang digunakan biasanya menggunakan nasi putih yang berasal dari beras. Tetapi pada awal perkembangannya, nasi berkat ini menggunakan nasi yang dicampur dengan nasi tiwul. Nasi tiwul ini terbuat dari tepung gaplek atau ketela kering. Atau masyarakat juga biasa menggunakan nasi jagung sebagai campuran dari nasi tersebut. Kemudian ada bihun goreng. Lalu ada oseng cabai. Oseng cabai ini biasanya ditambahkan dengan kentang atau tempe yang membuatnya tidak terlalu pedas, tetapi juga tidak mempengaruhi cita rasa dari oseng cabainya tersebut. Kemudian ada serondeng atau serondeng. Ini terbuat dari parutan kelapa yang disangrai hingga kuning kemasan atau kering. Kemudian teri sapi atau orang Jawa biasanya mengatakan rendang. Bisa juga digantikan dengan teri kambing atau ayam goreng. Hal ini tergantung pada kemampuan ekonomi masyarakat tersebut. Kemudian dalam nasi berkat ada tambahan atau variasi menu yang kini banyak kita jumpai. Misalnya ada tauge, lalu tempe atau tahu bacem, kerupuk udang, acar atau urap-urapan. Next.
keistimewaan. Apa yang membuat nasi berat ini menjadi istimewa atau berbeda dari yang lain? Yang pertama yaitu dari media pembungkusnya. Media pembungkus umumnya menggunakan daun jati, ada juga yang dilapisi dengan menggunakan daun pisang. Lalu seiring perkembangannya, media pembungkus atau wadah yang digunakan mulai bervariasi. Pada era sekarang, banyak orang lebih suka menggunakan ceteng atau menggunakan kertas lilin, atau juga yang lebih modern menggunakan kotak nasi yang menurut masyarakat lebih efisien dan simpel. Lalu yang kedua yaitu dari oseng cabainya. Oseng cabai pada nasi berkat Wonogiri itu mempunyai tingkat kepedasan di level standar, yaitu tidak terlalu pedas seperti nasi berkat yang banyak dijumpai di Pacitan, juga tidak terlalu manis atau rasa pedasnya hilang. Karena umumnya di Wonogiri masyarakat menyukai makanan dengan rasa yang agak pedas. Kemudian keberadaannya yang langka. Langka di sini bukan dimaksud sudah hampir punah, tetapi langka di sini dimaksudkan memperolehnya itu tidak mudah. Karena awalnya nasi berkat ini dulu merupakan makanan yang hanya dapat ditemukan dalam acara hajatan maupun kenduri atau pernikahan. Jadi hanya dapat ditemukan dalam acara tersebut, tidak dapat diperjualbelikan. Namun seiring perkembangan zaman, banyak ditemui kios atau warung yang menjual makanan ini. Misalnya di daerah Wonogiri itu di Batu Retno atau di Kecamatan Prasimantoro. Lalu kandungan nilai budaya dan filosofi yang ada di dalamnya. Nasi berkat secara keseluruhan atau secara utuh, masyarakat itu percaya bahwa di dalamnya serat akan nilai dan filosofi budaya. Menurut salah satu masyarakat yang pada saat itu saya tanyai, nasi berkat itu menggambarkan adanya 8 tingkah laku orang Jawa atau hasta laku. Hasta laku tersebut masih tertanam dalam diri masyarakat tersebut. Lalu dalam bungkus nasi berkat juga di sana mengandung pesan, yaitu untuk saling berbagi rezeki dan bersedekah. Hal itu diperlihatkan ketika dalam acara si tuan rumah akan memberikan oleh-oleh atau bingkisan berupa nasi kepada tamu undangan. Lalu selanjutnya. Nah, ini terlihat perbedaan dan perkembangan nasi berkat yang cukup mencolok. Di awal, di gambar pertama, terlihat itu nasi berkat dengan bungkusan daun jati. Itu masih alami seperti itu. Lalu di gambar kedua yang bawah itu menggunakan nasi kotak. Itu merupakan sajian atau penampilan bungkus dari nasi berkat yang modern. Dengan adanya lalu ada juga sambal, lalu ada kerupuk dan bawang goreng. Bahkan nasi yang dulu hanya berbungkus daun, kini di dalamnya terdapat mika atau nasi box. Kemudian yang gambar ketiga itu dimasukkan dalam ceteng atau tempat plastik. Lalu yang gambar terakhir itu menggambarkan penjual nasi berkat yang kini juga tersedia dalam online. Kita juga bisa membeli nasi berkat secara online. Selanjutnya. Oke, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Iya, tepat 10 menit ya. Baik. Terima kasih atas presentasinya ya, Krisna. Untuk itu bisa dilanjutkan dengan sesi tanya jawab kepada para juri. Silakan kepada juri. Ya, terima kasih. Ini kamu asli Wonogiri apa mana, Surya? Saya asli dari Wonogiri. Di mana kecamatannya? Kecamatannya Giritontro. Oh ya, Giritontro. Tetangganya Romo Heri itu ya. Nah, Romo Heri, Romoko, sayang Giriwoyo. Nah, gitu.
Nih, artinya gini, presentasimu baik, kamu peduli. Pertama adalah peduli terhadap kuliner lokal di daerahmu gitu. Kedua, fenomena nasi berkat memang sedang sedang bukan lagi sedang tapi masih bertahan gitu, masih Pak Heri kayaknya macet-macet ya. masih ngetop, bisa mudik, kemudian macam-macam. Tapi ini udah lancar Halo, lagi halo. kok. Iya, iya Masih tadi lancar, macet oke. tapi kalau sekarang udah lancar. Oke, ya. Pertanyaan saya, kenapa nasi berkat bisa bertahan tanpa ada kreasi gitu? Cuma apa sih, kan itu sederhana kan gitu, tapi masih bisa bertahan selama 2 abad ketika kamu Pak merujuk Serat Centini tadi. Apa yang menyebabkan? Silakan. Oke, terima kasih Pak Heri. Menurut saya, nasi berkat ini bertahan hingga sekarang itu karena 2 hal. Yang pertama karena faktor kebudayaan, di mana setiap acara tradisional misalnya kenduri atau hajatan atau pernikahan itu dalam budaya Jawa atau dalam di Wonogiri selalu ada nasi berkat yang diberikan kepada tamu undangan. Itu yang pertama. Yang kedua karena rasa atau kenikmatan dari nasi berkat itu menjadikan ke misal kesukaan tersendiri bagi masyarakatnya. Dikit ini rasa bisa enak seperti ini itu dari apa? Kalau orang-orang Wonogiri menyebutnya kok enak banget nih gitu. Itu sebenarnya berasal dari yang daun jatinya itu. Orang Wonogiri juga percaya bahwa daun jati itu bisa menambah cita rasa atau aroma dari masakan tersebut. Sehingga para penjual atau para tuan rumah yang memberikan nasi berkat itu biasanya membungkusnya dengan daun jati itu, Mas. Ya, oke, itu artinya kamu memahami potret lokal, terus ini bisa kamu dalami untuk proposal, untuk tugas-tugas, untuk skripsi sekalian gitu. Jadi biar semangat untuk tetap menggali kajian lokal yang ada di kampung halamanmu. Dah, matur nuwun, Dek. Terima kasih. Baik, bisa lanjutkan dengan Chandra, silakan. Baiklah. Oke, Mas. Tadi terima kasih Romo. Oke, Mas Krisna, menarik sekali pemaparanmu. Itu kalau dibuat riset lebih mendalam, kelihatannya juga bisa Pak Heri ya, bisa jadi skripsi begitu kan. Nah, kemudian yang jadi menarik perhatian saya adalah ada pergeseran makna sosial. Kamu perlihatkan dari gambar yang semula dari daun jati dan daun pisang, kemudian ada nasi kotaknya. Saya sebut nasi kotak, mohon maaf ya. Nasi kotak menjadi nasi kotak. Nah, kira-kira makna apa sih yang mengikuti pergeseran itu? Ya, atau mungkin berkatnya itu bukan dari godong jatinya, bukan dari godong gedangnya, tapi dari pemberiannya, itu yang disebut berkat, ya. Atau kalau dititik beratkan pada godong jatinya kan harusnya sampai sekarang pun juga harus pakai godong jati, nggak mungkin, nggak bisa pakai kotak begitu. Ada nggak kira-kira perubahan sosial itu, perubahan maknanya itu ada nggak? Terima kasih, Pak. Perubahan makna ya, kalau dalam sosialnya itu, nasi berkat yang zaman dahulu terbungkus dengan daun jati itu memang awalnya hanya diperuntukkan atau hanya diberikan ketika dalam acara-acara tertentu saja. Tetapi sekarang mulai banyak diperjualbelikan. Itu tentu merubah makna yang dulunya hanya ditemukan dalam suatu acara, dan acara tersebut misalnya dalam hajatan atau kenduri atau pernikahan itu kan otomatis nasi berkat atau yang diberikan itu telah mengalami semacam doa, ada doa-doa dulu baru diberikan nasi berkat tersebut. Nah, jadi
nasi berkat, tata acara sebelum diberikannya nasi berkat tersebut tadi. Dalam kenduri misalnya, itu orang misalnya berkumpul, orang akan berkumpul, kemudian berdoa bersama, kemudian setelah doa itu selesai, maka masing-masing tamu undangan akan diberikan nasi berkat. Sehingga kata berkat itu berasal dari doa-doa bersama itu tadi. Kemudian di saat sekarang, nasi berkat yang kita temukan dalam di kios atau misalnya orang yang menjual nasi berkat itu, kata berkat yaitu hanya merujuk kepada sejarah yang pernah ada itu. Lalu kalau dicari dari kata berkat sendiri berasal dari daun itu, dari daun jati atau itu tadi, bukan seperti itu maksudnya. Yang kata berkat yang berasal dari bahasa Arab tadi sebenarnya merujuk pada rezeki yang diberikan tuan rumah, walau hanya sekecil apapun itu tetap diberikan atau berbagi rezeki atau bersedekah dengan masyarakat lain seperti itu. Oke, terima kasih Krishna. Monggo Romo. Terima kasih Krishna untuk presentasi dan makalahnya. Yang ingin saya tanyakan tadi sudah dieksplorasi oleh Pak Chandra dan kamu jawab itu, tapi saya masih ingin menggali yang kamu sampaikan itu ya. Kamu menyadari dan kamu menemukan bahwa nasi berkat yang dulunya itu bermakna lebih, punya makna begitu, dengan tadi kamu sebut istaraku, kemudian doa dan macam-macam itu, lalu kemudian baru mendapat nasi. Sekarang ini dijual belikan. Nah, kamu punya ide nggak, usul nggak? Bagaimana supaya maknanya itu tetap bisa sampai kepada pembeli, itu dijual belikan ya, bisa sampai kepada pembeli, sehingga nasi itu tidak hanya menjadi nasi saja, nasi, tapi orang juga mengkonsumsi maknanya itu. Ada ide nggak? Bisa diulangi itu dari pertanyaannya, Romo, soalnya sinyalnya agak kurang stabil. Pelan-pelan. Bagaimana supaya makna atau nilai filosofis dari nasi berkat itu sampai kepada pembelinya, yang membeli itu tahu dan bisa masuk ke dalam filosofis nasi berkat itu. Oke, terima kasih Romo. Maksudnya bagaimana filosofi atau nilai filosofi itu dapat sampai kepada pembeli, gitu ya Romo? Ya, saya tanya idemu. Nah, terima kasih. Oke, menurut saya mungkin dengan cara tetap berpegang pada bagaimana nasi berkat tersebut awalnya ada dengan menggunakan daun jati. Mungkin dengan daun jati orang akan ingat tentang filosofi sebenarnya, yaitu nasi berkat bingung mau pakai apa, karena pada saat itu yang ada di Wonogiri cuma kebanyakan daun jati, dan dalam daun jati itu orang lebih mudah mendapatkannya, sehingga filosofi yang ada itu ditanamkan pada intinya pada daun jati tersebut. Bagaimana orang lebih orang akan lebih mengenal daun jati sebagai wadah yang mudah ditemukan atau sebagai berkat yang maha kuasa kepada manusia dengan menumbuhkan banyak pohon jati di Wonogiri, itu sebagai berkat yang pertama. Oke. Lalu yang kedua, dengan memberikan pengetahuan juga kepada para pembeli mengenai sejarah dari nasi berkat ini, sehingga para pembeli pun tidak hanya dapat menikmati makanan tersebut, tetapi juga mengetahui apa nilai atau sejarah atau filosofi di baliknya, gitu Romo. Baik, karena waktu juga sudah habis ya.
Terima kasih kepada Krisna untuk presentasi serta jawaban yang telah disampaikan dan kepada juri atas pertanyaannya. Selanjutnya, presentasi yang ketiga akan disampaikan oleh Helen Herdadian. Apakah bisa mendengarkan suara saya? Silakan kepada share screen juga untuk mempersiapkan presentasinya. Herdiona, waktu kamu sama seperti teman-teman yang lain, 10 menit untuk presentasi dan 5 menit untuk sesi tanya jawab. Ya. Selamat siang untuk kakak-kakak panitia, untuk Bapak juri, dan untuk teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya dengan Herdiona Helen Herdadian. Saya dari Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan yang telah diberikan pada hari ini, siang ini saya akan menyampaikan presentasi dari esai saya yang saya beri judul Lontong Cap Gomeh, salah satu bentuk akulturasi budaya kuliner Tionghoa Peranakan dan Indonesia, khususnya Jawa. Next, Kak. Apa itu lontong cap gomeh? Lontong cap gomeh adalah sebuah menu kuliner yang menggabungkan antara kebudayaan Tionghoa Peranakan dengan Indonesia, khususnya daerah Semarang dan pantai utara Jawa ke timur. Lontong cap gomeh ini juga seringkali dikaitkan dengan perayaan Imlek yang biasanya diselenggarakan di pecinan atau kampung Tionghoa di Semarang dan pantai utara Jawa ke timur. Next, Kak. Mengapa kok dinamakan lontong cap gomeh? Mengapa nggak memakai nama lain aja? Contohnya seperti lontong Imlek misalnya. Nah, mengapa dinamakan lontong cap gomeh? Karena lontong cap gomeh adalah menu yang biasanya dimasak di malam hari ke-15 atau menjelang hari perayaan cap gomeh, di keesokan harinya. Dalam perayaan Imlek. Jadi supaya lebih ikonik aja dinamakan lontong cap gomeh. Next, Kak. Apa saja isian lontong cap gomeh? Nah, isian utama lontong cap gomeh terdapat lontong pastinya. Kemudian sambal goreng rempela hati, kentang, opor ayam, telur pindang, dan kerupuk udang. Kemudian untuk pelengkapnya, terdapat campuran bumbu abing atau bumbu yang terbuat dari irisan daging sapi, taburan serundeng, dan taburan bubuk kedelai. Next, Kak. Nah, ini dia ditunggu-tunggu ya. Lontong cap gomeh ini, kok bisa ada di Indonesia dan kenapa kok bisa disebut sebagai wujud akulturasi kebudayaan? Semenjak kekuasaan Kerajaan Majapahit, para laki-laki Tionghoa melakukan imigrasi dari daratan Cina ke Indonesia. Mereka bermukim di kota-kota pelabuhan di area pantai utara Jawa dan mendirikan rumah permukiman di area Semarang ke timur garis Pantura, seperti Pati, Juwana, Kudus, dan Surabaya. Para imigran Tionghoa datang ke Indonesia untuk berdagang dan mencari kehidupan dengan kondisi perekonomian yang lebih baik dari sebelumnya. Mengapa seperti itu? Karena pada saat tersebut, bagian Tionghoa daratan sana atau yang biasa kita sebut sebagai Cina sedang mengalami embargo. Jadi kondisi ekonominya sangat rendah dan bahkan untuk makan saja mungkin sulit ya, karena juga keuangannya sedang turun. Kemudian para imigran laki-laki ini kemudian menikahi perempuan-perempuan Jawa, tepatnya di dekat permukiman mereka, dan melahirkan kebudayaan baru. Salah satunya lontong cap gomeh. Next, Kak. Mengapa lontong cap gomeh disebut sebagai akulturasi budaya? Nah, kalau ini lebih spesifik dari yang tadi ya. Karena kaum Tionghoa Peranakan mengganti hidangan bola-bola tepung beras, atau yang biasa mereka panggil dengan yuan xiao, dengan lontong identik sebagai makanan khas Jawa. Kaum Tionghoa Peranakan juga mengikut sertakan beragam kuliner dan bumbu khas Jawa lainnya dalam memasak lontong cap gomeh, seperti opor ayam, sambal goreng rempela hati, dan serundeng. Tapi mereka juga tetap mempertahankan budaya kuliner sendiri, seperti salah satunya taburan bubuk kedelai. Next, Kak. Apakah nggak repot memasak sekian banyak hidangan dan lontong cap gomeh? Oh, tidak. Mereka jelas memiliki cara mereka sendiri. Pada malam hari ke-15, masyarakat Peranakan hanya memasak 3 menu, yaitu lontong, opor ayam, dan telur pindang. Mengapa begitu? Karena dapat dipanaskan pada keesokan harinya. Jadi tenaganya dipakai lebih efisien. Kemudian pada hari H cap gomehnya, menu tinggal ditambahkan dengan kentang, bumbu abing,
taburan serundeng, sambal goreng rempelo hati, kerupuk udang, dan taburan bubuk kedelai. Jadi mereka juga tetap efisien, repot, namun tidak mengurangi porsi makan yang ada. Dan tetap tampilannya tuh mengenyangkan gitulah. Next, Kak. Apakah lontong cap gomeh juga ada di daerah lain? Lontong cap gomeh merupakan salah satu fenomena budaya kuliner yang hanya dikenal Jawa seperti Semenanjung Malaya, Sumatera, Kalimantan tidak mengenal budaya lontong cap gomeh karena mereka memiliki kebudayaan kuliner sendiri yang mungkin yang buah peranakan di Jawa sendiri juga tidak mengetahuinya seperti itu. Next, Kak. Apakah lontong cap gomeh hanya ada di Semarang dan Pantura? Sebenarnya tidak juga. Lontong cap gomeh pun juga dikenal oleh suku Betawi. Mengapa? Karena suku Betawi pun juga banyak tionghoa peranakan yang melakukan akulturasi budaya dengan budaya Betawi. Sehingga orang-orang suku Betawi pun juga turut menganggap lontong cap gomeh sebagai budaya kuliner mereka. Namun perbedaan antara lontong cap gomeh Semarang dan Pantura dengan di Betawi terletak di sambal gorengnya. Kalau lontong cap gomeh Semarang dan Pantura biasanya mereka memakai sambal goreng rempelo hati ayam. Namun kalau Betawi mereka biasanya memakai sambal goreng hati sapi dicampurkan dengan bola-bola daging sapi di dalamnya. Next, Kak. Ada apa aja sih filosofinya dalam setiap isian lontong cap gomeh? Yang pertama kita akan membahas tentang lontong. Lontong berbentuk panjang dengan tekstur padat, melambangkan doa dan harapan untuk panjang umur. Kemudian telur. Sebenarnya telur bermakna keberuntungan dalam kebudayaan manapun, tidak hanya kebudayaan Tionghoa maupun Tionghoa peranakan. Dalam kebudayaan Tionghoa sendiri, telur pindang yang dimasak di dalam lontong cap gomeh melambangkan sumber rezeki. Opor ayam yang berwarna kuning keemasan melambangkan kemakmuran, kekayaan, dan keberuntungan. Karena melambangkan emas. Emas kan biasanya makmur, kaya, beruntung gitu ya. Next, Kak. Mengapa lontong cap gomeh memakai lontong dan bukan bubur? Padahal bubur teksturnya jelas lebih encer, lebih gampang dicerna. Nah, mengapa? Dalam kepercayaan tradisional masyarakat Tionghoa, tekstur bubur yang cenderung encer melambangkan kemiskinan atau sakit penyakit. Karena bubur cenderung dikaitkan sebagai makanan orang miskin atau orang yang sedang sakit. Kaum Tionghoa peranakan melarang menyajikan bubur saat perayaan Imlek dan cap gomeh karena dianggap akan ciong atau membawa kesialan. Next, Kak. Mengapa isiannya sangat banyak? Karena saat perayaan cap gomeh akan banyak sanak saudara dan keluarga besar yang berkunjung ke rumah keluarga untuk sama-sama merayakan lontong cap gomeh. Dan mereka tidak diizinkan untuk kelaparan seperti itu atau belum kenyang secara sepenuhnya. Itu menurut kebudayaan Tionghoa maupun Tionghoa peranakan saat merayakan hari raya. Next, Kak. Kapan lontong cap gomeh mulai dikenal masyarakat luas? Yaitu pada abad ke-19 di masa berkuasanya